Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erija Maulana dengan NIM 200320151, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perkebunan kelapa sawit. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Perkebunan, segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan 2004 mendefinisikan perkebunan sebagai pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim atau tahunan, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Perkebunan menurut UU No. 39 tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dasar Hukum Perkebunan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam, serta berkelanjutan. Dasar Hukum Perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat 1. Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Ayat 2. Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanam perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Fungsi perkebunan. Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah 1. Ekonomi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menguatkan struktur ekonomi wilayah dan nasional. 2. Ekologi, meningkatkan konservasi tanah dan air, menyerap karbon, menyediakan oksigen, dan menyangga kawasan lindung. 3. Sosial budaya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa,
Memasarkan hasil perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi. Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunannya: 1. Memalsukan mutu hasil perkebunan. 2. Menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. 3. Dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. 4. Dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Jenis usaha perkebunan. Sebelum menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan tersebut. Pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. 1. Usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan atau budidaya ternak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan usaha lainnya. Dalam integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok. 2. Usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. 3. Usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan. Tingkatan manajemen: top manajemen, middle manajemen, lower manajemen. Top manajemen. Manajer tingkat atas dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi seperti Chief Executive Officer, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer. Manajer puncak memuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Manajer tingkat atas juga bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Oleh karena itu, sebagian besar waktu dihabiskan untuk perencanaan dan pengorganisasian. Manajer tingkat atas juga perlu mengembangkan rencana jangka panjang untuk visi perusahaan, biasanya rencana bisnis untuk 5-20 tahun ke depan. Manajer tingkat atas adalah individu dengan tingkat otoritas dan tanggung jawab tertinggi, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada efisiensi dan pengambilan keputusan. Middle manager. Manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas, seperti manajer departemen, manajer cabang,
Manajer regional atau manajer umum. Eksekutif tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka, atau memberikan saran dan rekomendasi yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas tentang perkembangan terbaru dalam operasi perusahaan sehari-hari. Manajer tingkat menengah biasanya memegang posisi seperti manajer umum, manajer pabrik, manajer gudang, manajer regional, dan manajer divisi. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerjanya, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan sumber daya untuk setiap departemen atau departemen. Beberapa peran dan tanggung jawab dari manajemen menengah meliputi hal-hal berikut ini. 1. Menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak dan menjelaskan kepada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat menengah bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan tingkat bawah. 2. Organisasi kegiatan departemen untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Melakukan rekrutmen. 4. Pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak. 5. Pemilihan dan penempatan personel yang diperlukan untuk suatu departemen atau unit kerja. 6. Motivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik departemen, misalnya kamu membeli karyawan berbagai insentif dan manfaat untuk memotivasi mereka dan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 7. Mengawasi dan mengarahkan karyawan di departemennya, misalnya membuat laporan evaluasi kinerja karyawan. 9. Bekerja sama dengan lancar dengan departemen lain. Lower management. Tingkat manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama, meliputi manajer dengan posisi seperti supervisorship, manajer operasi kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajer garis depan biasanya tidak menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan, tetapi biasanya hanya berbagai keputusan dan tujuan terbaru yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior dengan karyawan masing-masing. Manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas daripada manajer langsung dengan sebagian besar karyawan setiap hari. Oleh karena itu, kinerja yang buruk dan kurangnya motivasi oleh manajer lini depan dapat secara signifikan menghambat kinerja karyawan, mengurangi produktivitas dan retensi karyawan. Manajer tingkat pertama memiliki hak istimewa yang terbatas. Beberapa peran dan tanggung jawab manajemen tingkat pertama ini adalah seperti ini. 1. Mengelola dan menyelidiki masalah dan keluhan dari personel operasi sebelum dilaporkan ke manajemen menengah. 2. Bertanggung jawab untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan meningkatkan semangat tim. 3. Meminimalkan pemborosan sumber daya energi dalam organisasi atau industri. 4. Memelihara kondisi kerja yang baik dan memelihara hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. 5. Menyediakan ruang kerja yang sehat dan nyaman bagi staf operasional. 6. Mendukung manajemen menengah dalam merekrut dan memilih orang yang tepat untuk posisi yang mereka butuhkan. 7. Berinteraksi dengan karyawan, dengarkan saran mereka, dan dorong mereka untuk mengambil inisiatif. 8. Melindungi dan menjaga standar mutu dan membenarkan jumlah kinerja produk atau jasa sesuai rencana. Subsistem kelapa sawit. Subsistem industri hulu. Industri pembenihan, industri pembibitan, industri pupuk, industri pestisida, industri alat dan mesin.
Subsistem perkebunan sawit. Perkebunan sawit rakyat skala kecil, perkebunan sawit negara skala besar, perkebunan sawit swasta skala besar. Sistem industri hilir. Industri crude palm oil (CPO), industri palm kernel oil (PKO), industri oleokimia dan oleopangan, industri minyak goreng, industri margarin dan krim, industri biodiesel. Subsistem pemasaran. Target konsumen, diferensial produk dan jasa, penjualan tandan buah segar atau TPS, olahan dan jasa tertentu. Subsistem jasa penunjang, pembiayaan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan informasi, transportasi dan distribusi, kebijakan makroekonomi, kebijakan mikroekonomi, kebijakan tata ruang infrastruktur publik, norma dan regulasi. Pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Faktor-faktor pengolahan pembibitan. 1. Pemilihan jenis kecambah bibit unggul. 2. Pemeliharaan bibit selama pembibitan. 3. Seleksi bibit. Pemilihan jenis kecambah bibit unggul. Tujuannya adalah mendapat kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil yang tinggi. Dengan standar pemilihan kecambah adalah secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Salah satunya, pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kepala kelapa sawit SP2B KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih. Pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan biji siap tanam yang baik. Dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaan diantaranya: 1. Baby bag sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah dating. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. 3. Pemeliharaan di pre-nursery. 4. Pemeliharaan di main nursery. Pemeliharaan di pre-nursery. Penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari, juga curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kirico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual. Pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang dilepaskan unsur hara secara terkendali. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari. Setelah penyiraman dengan air selesai, dilakukan pada pagi atau siang hari. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan.
Pemeliharaan main nursery. Penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokriko. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual, sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Mendirikan dan menegakkan bibit daun dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara larga bek dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat amipsate dengan dosis 2-2,5 liter per hektar. Nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau PLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan larga bek. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK kompon 15-6,4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu, mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK kompon 12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRV seperti Meister MX 20, 6, 14, 3. Secukupnya dolakan sekali dengan dosis 50 gram. Bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke main nursery ditambah booster 30 gram NPK 15-15-6 4 pada umur 9 bulan. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogen maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Seleksi. Kecambah abnormal, patah, dan busuk harus dibuang. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Penanaman kelapa sawit, pemancangan, pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam, penanaman. Pemancangan. Tujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Sebagai pedoman untuk pembuatan tapak kuda, drainase, lapangan, dan menanam kacangan. Alat-alat. Kompas dan geopositioning system. Apne level, kayu pancang, tali kawat. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran. Tujuan memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat. Cangkul alat pengukur dengan ukuran 90 cm kali 90 cm. Takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam standar. Lubang tanam telah sesuai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanaman. Ukuran lubang tanaman ideal adalah 90 cm kali 90 cm kali 60 cm atau minimal 6 cm kali 6 cm kali 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil dengan subsoil. Dinding lubang tanaman harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu
Subsoil pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram. Penanaman. Pelepasan larga bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman. Identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang ditimbulkan: pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak oranye, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, anak daun pada pelepah sempit memanjang, susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan, pelepah daun tegak, anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal, bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama penyakit, pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Gejala yang ditimbulkan: pada fase generatif, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Pokok tidak berbuah. Kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan, diantaranya tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma sebagai berikut. Pengendalian lalang. Semprot lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil. Bongkar tumbuhan, pengganggu, babat pakisan. Konservasi tanah. Tujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Dengan standar sarana konservasi, tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi. Jenis-jenis sarana konservasi tanah. 1. Kacangan penutup tanah pada tanah rata. Kacangan dan benteng teras tertapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Keras bersambung 3. Keras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. 4. Tapak kuda pada tanah miring dan penanaman flamingnya pada tanah timbung. 5. Pembuatan parit pada tanah-tanah rendah di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual maupun mekanis. Pengendalian lalang. Cara-caranya: 1. Kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. 2. Tahap-tahap pekerjaan whipping lalang sebagai berikut. 1. Kain katum yang berukuran 3 x 12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. 2. Rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil. 3. Jari tangan yang telah dibalut celupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. 4. Penyapuan dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan per helai daun lalang. 5. Hindari pecahan daun lalang apalagi tercabut sewaktu penyapuan atau pembersihan sampah. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak mendapatkan penyapuan atau terjadi pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di whipping diputus sekitar 1 cm. 7. Herbisida yang dipakai adalah glyphosate seperti amifosate 480 AS, konsentrasi 1-1,3%, surfaktan konsentrasi 0,5%,
Dan 3. Pertumbuhan lalang yang terpancar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode spot spraying. 4. Jenis herbisida yang efektif untuk lalang. Garuk piringan. Tujuannya untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya. Untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat. Penaburan pupuk dengan standar piringan harus bersih dan jari-jari piringan setinggi 1 m. Umur 1-2 tahun 1,5 meter. Umur 2-3 tahun 2 meter. Umur 3-4 tahun. Caranya, piringan digaruk bersih dengan alat garuk. 2 gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. 3. Lahan basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. 4. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar. Demikian selanjutnya pergantian arah. Penyemprotan piringan pasar pikul dan THP. Tujuannya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan dan juga untuk mengurangi proses akibat brondolan tertinggal di TPH dengan standar bersih dari gulma. Caranya: 1. Penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1-5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amipsate dengan dosis 250-275 hektar dan amiron 12,5 hektar. 2. Rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. 3. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 m dan luas TPH 3x4 m. 4. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari dengan standar areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran pasar pikul maupun di gawangan. Caranya dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya 1. Untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. 2. Menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yang harus dicapai: 1. Gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. 2. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis, kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Caranya: pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida. Pemupukan hama dan penyakit. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak apabila mengalami kekurangan akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah NPK, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang dikit dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Apabila kelebihan sedikit akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Jn. Gejala kekurangan unsur hara. Nitrogen. Daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek keras, daun memendek dan anak daun keunguan, daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Magnesium. Daun menguning merata dan daun yang tua dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun.
Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Boron. Ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung daun memendek. Pengambilan contoh daun. Tujuannya antara lain mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium, memelihara kandungan unsur hara pada tanaman kelapa secara akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Standarnya antara lain, pokok isu harus sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17, contoh tunggal digabung menjadi satu kelompok. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Urea TMB 1 0,5 0,2 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 0,7 sampai 0,85 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 3 kg per pokok 2 kali rotasi. TM tua umur 15 tahun ke atas 1,5 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi. Fosfor lubang tanam 0,25 0,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TMB 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 0,75 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur pertama sampai 5 tahun 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 2,25 sampai 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua umur 15 tahun ke atas 1,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Kalium TMB 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 1 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 1,20 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 1,2 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 kali 5 sampai 3,5 kg per pokok 1 sampai 2 kali rotasi. TM tua umur 15 tahun ke atas 1,5 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. Magnesium MB1 0,5 sampai 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 0,7 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 0,9 sampai 1,25 per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 2 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua umur 15 tahun ke atas 0,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Boron TMB 1 20 sampai 30 gram per pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. TMB 2 30 gram per pokok 1 kali rotasi.
TMB3 50 gram per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3-5 tahun 50-100 gram per pokok 1 kali rotasi. Pengamatan. Tujuan pengamatan: mengetahui secara dini adanya hama penyakit pada tanaman kelapa sawit. Mengetahui perkembangan populasi hama penyakit dan tingkat serangannya. Mengetahui jenis hama penyakit yang menyerang tanaman. Sebagai dasar penentu strategi pengendalian standar pengamatan. Ambang toleransi ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah. Tikus 5% ke bawah pohon yang terserang. Ulat api dan ulat kantong. Risiko yang ditimbulkan: memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun 90% ke atas, produksi turun sampai 70%. Pada tahun pertama, setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Tikus. Risiko yang ditimbulkan: memakan buah. Pada serangan berat, 10 buah ke atas yang digigit per tandan. Dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Sifat-sifat: pada musim hujan tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau bersembunyi pada tumpukan pelepah. Masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Kumbang tanduk. Resiko: dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifatnya: menyerang tanaman muda di lahan yang baru diremajakan, atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa sawit. Pengendalian dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacang penutup tanah, terutama Mucuna sp. Penyakit busuk tandan buah. Risiko: menyebabkan busuk buah. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya disebabkan oleh cendawan marasmin palmivorus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi, dengan tanaman yang tidak bersih, dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Penunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Terlihat cendawan berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2-4 bulan. Menyerang tandan buah yang terbawah. Pengendalian: melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk, membuah dan bakar buah serta bunga yang busuk. Penyakit tajuk. Penyakit fisiologis yang disebabkan oleh faktor genetik. Helai daun melengkung dan berputar ke bawah. Pada gejala berat, daun kelapa sawit membusuk dan mengering. Risiko: tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk pucuk. Busuk pucuk. Daun tombak busuk dan layu pada kelapa sawit umur 4 tahun. Racis melengkung dan anak daun melidi pada bibit umur 15. Risiko: pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali, tetapi daun menjadi tidak normal. Jika serangan mencapai titik tumbuh, tanaman bisa mati. Perawatan parit panen dan potong buah. Perawatan parit tujuannya untuk dapat mengalirkan kelebihan air dari blok kebun keluar kebun dengan lancar. Dengan demikian kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman aras air optimal 60 cm. Standarnya adalah dengan kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air.
juga kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air. Panen potong buah. Tujuannya adalah untuk pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai, sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman dengan standar. Kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jauh secara alami per kilogram TBS, dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Panen potong buah. Alat-alat: dodos atau enggrek, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong, gancu. Rotasi 7 hari sekali, kembali ke seksi pemotongan buah yang sama. Produktivitas hasil TBS per hektar. Produktivitas hasil panen TBS per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil panen TBS per hektar tahun. Jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja, pusingan potong buah, kematangan buah, los panen, dan jumlah tenaga kerja potong buah yang tunas pokok. Tujuannya untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit dengan standarnya adalah sanggo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Alat-alat: dodos untuk tanaman umur 8 tahun ke bawah, enggrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, kampak untuk memotong gagang panjang. Rotasi dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Terima kasih. Inilah hasil dari penjelasan ruang lingkup perkebunan dari kecambah sampai pemanenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.